Selamat pagi, Shalom. Kita kembali merenungkan kasih-Nya yang besar bagi kita sehingga Ia terus bersama kita melalui kuasa Roh Kudus di bawah tema saat keinginan Roh. Ini di sini kita datang memuliakan Dia karena hari ini adalah hari yang dikhusus bagi kita. Marilah kita menyembahnya, kita akan merenungkan makna Sabat bagi kita. Saya undang semua berdiri. Kita bernyanyi dari Tuhan Allah Hadir, Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malang sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Kita masuk dalam perbacaan Mazmur secara bergantian dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan Pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. dalam pinggangmu berikatan keperkasaan. Engkau yang meredakan deruh lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemaran bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi. Takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu. Mengaruniakannya berlimpah dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan deras hujan Engkau mengembarakannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan. Engkau memungkutai tahun dengan kebaikan-Mu.
jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun meritik, Bukit-bukit bergenggamkan sorak-sorai. padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi. Puji-pujian naik di Sion, ya Allah bagimu. Nazar syukur yang dijanjikan, dibayarlah penuh. Doa hamba-Mu Kau kabulkan, makhluk-Mu menyembah, dosa umat-Mu Kau hapuskan, dan hatinya lega. Sungguh umat-Mu yang Kau pilih, penuh bahagia. Dalam rumah-Mu lah sendiri, Kau menerimanya. Kiranya kami dikenyangkan di dalam Bait Kudus, sambil mengingat keselamatan dan keadilan-Mu. Kita akan mendengar perintah untuk mengasihi dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Saudara-saudara, dan dalam banyak kesempatan kita sadari atau tidak, kita sering hilap, kita sering berbuat salah, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita mengaku dosa. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya, menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Pada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita menyiapkan ungkapan syukur kepada Tuhan, mari kita mendengarkan bagian penekanan.
Dari Mazmur 65 ayat 2 sampai 3a. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Undi 4 diperuntukkan untuk kegiatan sekolah minggu, mohon dukungan jemaat. Kita angkat pujian, sekarang beri syukur. Sempurna dan besar,
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saatnya kita akan membaca dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari bacaan secara leksionari dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua sekaligus menjadi bahan utama kita dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 dan bacaan dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan menghayatinya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kerja kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimungkinkan boleh hadir di sini, di bait-Mu yang kudus, berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah persekutuan yang kami lakukan saat ini. Kami mau menyatakan syukur kami kepadamu, sebab Engkau sungguh baik. Engkau telah memelihara dan memberkati kami semua, khususnya dalam melakukan aktivitas kami sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Dan pada hari yang Engkau kuduskan ini, Engkau memberikan kesempatan, waktu bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah, yang di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi juga dalam kerinduan untuk mendengarkan dan menghayati kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sebentar lagi kami akan baca dan merenungkannya bersama-sama melalui
uraian yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami semua terbatas ya Tuhan. Hamba-Mu ini pun jemaat-Mu. Tapi kami percaya Roh Tuhan akan berkuasa atas kami semua. Sehingga apapun yang tidak terjangkau bagi kami, oleh kerja kuasa Roh Kudus, kami semua akan dimampukan untuk memahami, untuk mengerti setiap pengajaran yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sejumlah kami yang ada di sini dan jemaat-Mu yang ada di rumah dimanapun telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan bukan upah jerpayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia di dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke satu, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab memberi judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan cara mengutus anaknya sendiri dalam daging,
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Taurat. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Kure semangat po. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama pada hari ini. Shalom. Pagi ini kita bersama-sama akan menghayati firman Tuhan dari beberapa bagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Khususnya bacaan utama kita hari ini dalam sorotan tema keinginan roh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pasal-pasal sebelumnya dari pasal 8 yang kita baca dari bacaan utama kita hari ini, Paulus banyak berbicara tentang dosa
Paulus banyak berbicara tentang penghukuman yang diakibatkan oleh kuasa dosa. Paulus berbicara tentang bagaimana pergumulan Paulus dalam melawan dosa, seperti yang saya khotbahkan tadi malam. Maka pada pasal 8 ini Paulus berbicara tentang keberadaan orang-orang percaya yang dimerdekakan di dalam Kristus. Menurut keyakinan Paulus, orang-orang percaya atau orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka itu tidak lagi dalam penghukuman. Kenapa? Karena menurut Paulus, Kristus sudah mati dan bangkit membebaskan mereka dari kuasa dosa yang melahirkan maut itu. Perhatikan ayat 1 dari pasal 8 pembacaan kita tadi. Di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut Rasul Paulus di sini, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tidak akan lagi dijatuhi hukuman. Mereka tidak akan lagi dihukum. Karena Roh yang memberikan hidup itu telah memerdekakan mereka atau telah membebaskan mereka dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Itu yang Paulus ajarkan. Itu yang Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Roma. Dan karena itu, siapapun dia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mestinya dia adalah orang yang senantiasa harus bersyukur. Menurut Paulus, apa yang tak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, yakni membuat atau menjadikan orang-orang menjadi orang benar karena tak berdaya oleh daging, kini dilakukan oleh Allah. Dengan cara apa atau dengan jalan apa? Dalam pembacaan kita tadi dikatakan dengan jalan mengutus anaknya sendiri atau mengutus putranya dalam daging atau dalam wujud kemanusiaan. Sehingga tuntutan Taurat yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun. Apa tuntutan Taurat? Tuntutan Taurat adalah supaya semua orang bisa mentaati apa yang tertulis di dalam Taurat. Tetapi itu tidak mungkin. Semalam saya sudah katakan, Paulus dengan tegas mengatakan, setelah ia menguji dalam pengalaman imannya, ternyata itu tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Taurat, kini di dalam Kristus telah digenapi. Atau
telah dimungkinkan dengan cara dibenarkan oleh karena iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pembenaran di sini akan diterima oleh siapapun sempurna oleh manusia. Dan karena itu tidak mungkin, maka Allah bertindak dengan mengutus putranya sendiri supaya setiap orang yang mengakui dan percaya kepadanya, ia mendapat pembenaran di hadapan Allah. Kalau kita menerima atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kerja kuasa Roh Allah. Dialah yang masuk di dalam hati setiap orang, mengajak, menuntun, sehingga orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kepada orang-orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan atau yang sudah dibebaskan oleh Roh Kudus dari kuasa dosa atau dari kuasa maut, mereka semua, termasuk kita yang ada di sini, diharapkan untuk hidup di dalam kekudusan bersama-sama dengan Kristus. Mereka tidak boleh lagi hidup menurut daging atau hidup memikirkan hal-hal yang dari daging atau hidup menurut keinginan daging, melainkan hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena kalau tidak, atau karena kalau tidak demikian kita praktekkan, di dalam ayat 8 bacaan kita tadi dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi sebenarnya atau prinsipnya, Paulus di sini juga mengajarkan, walaupun manusia atau kita tidak mampu mempraktekkan tuntutan hukum Taurat, tetapi itu tidak berarti Taurat itu batal dan tidak lagi dipedomani. Tetapi kita atau siapapun tidak bisa mendapat pembenaran karena ketaatannya kepada hukum Taurat. Bukan karena ia berupaya atau berusaha untuk melakukannya, tetapi karena memang dalam realitanya tidak mungkin. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu melakukan 9 hukum atau banyak hukum, tetapi satu yang kamu langkahi, sama saja kamu melangkahi semua. Jadi tidak mungkin itu bisa dilakukan secara sempurna. Jadi kita hanya mendapat pembenaran di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui iman kita, melalui keyakinan kita kepada putranya, kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, bersedia memberikan seluruh hidupnya menjadi korban penebusan dosa
Karena itu Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Karena dosa kita sudah dihapus oleh anak domba Allah, sudah dihapus oleh Yesus Kristus, maka tugas kita ya tinggal yakin saja, percaya saja kepadanya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan itu adalah hasil kerja kuasa Roh Allah. Jadi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus sadar. Harus sadar diri bahwa dia adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari dosanya. Dia adalah orang yang telah diselamatkan dari hukuman dosanya. Dan karena itu hidupnya harus berpadanan dengan kehendak Kristus, yaitu hidup menurut keinginan Roh, memikirkan hal-hal yang dikehendaki oleh Roh. Apa saja hal-hal yang berasal dari Roh? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di situ Rasul Paulus menyebutkan buah-buah yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang hidup di dalam Roh. Apa saja itu? Ada 9 buah-buah Roh. Bagi warga jemaat yang sudah ikut gerakan cinta Alkitab, kelompok bertumbuh ya, pasti sudah tahu. Apa saja itu buah-buah Roh? Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, apa? Kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Kalau itu yang keluar baik dari dalam perbendaharaan hati setiap orang yang percaya, yang dinampakkan melalui praktek hidup sehari-hari, itulah yang dikehendaki Roh. Itulah yang diinginkan Roh kepada kita. Tetapi seperti saya katakan semalam, kita pun masih tetap menyadari bahwa di dalam diri kita ini, di dalam daging kita ini masih kuat pengaruh apa? Pengaruh apa? Keinginan daging. Paulus bukan mengelak di sini, tetapi setelah dia menguji dalam menjalani kehidupan ini, justru dia katakan bukan dia lagi yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tetapi karena kekuatan dosa yang masih kuat berpengaruh di dalam daging, sehingga
apa yang dipikirkannya dalam hal yang baik, tetapi tanpa ia sadari, oh, nah ternyata yang ia lakukan bukan yang ia kehendaki, tetapi yang terjadi adalah yang jahat. Kenapa itu terjadi? Karena kita masih membiarkan diri kita dikuasai, dipengaruhi oleh kedagingan. Bagi kita yang telah memberi diri dan mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan, kata Paulus, kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, dari tuntutan hukum Taurat. Karena kita tidak mampu melakukannya. Tapi pertanyaan di sini, apakah itu artinya kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa kita, berarti kita harus seenaknya berbuat dosa? Tentu tidak. Kan sudah jelas di dalam ayat 8, Paulus di dalam pasal 8 ayat 8 bacaan kita tadi, Paulus katakan, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kita harus berpadanan dengan Kristus. Pikiran Kristus, perkataan Kristus, perbuatan Kristus harus sejalan dengan apa yang kita praktekkan. Karena kalau tidak, ya inilah yang orang katakan dalam tanda kutip munafik. Di satu sisi kita memberikan pengakuan, tetapi di sisi lain kita tidak mempraktekkan apa yang dikehendakinya, apa yang diajarkannya. Ya munafiklah. Sikap munafik itu sering terlihat di dalam diri kita. Kenapa? Karena kekuatan dosa masih ada pada diri kita. Masih berpengaruh pada diri kita. Nah, sekarang kita diberi pilihan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui itu adalah kerja kuasa Roh. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita mau menerimanya. Tetapi mengapa dalam prakteknya justru kita tidak konsisten kepada apa yang kita sudah akui, yang kita sudah katakan? Apakah kita masih harus berkata lagi seperti Paulus? Bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam diri saya yang melakukannya. Ya, oke saja, sah-sah saja. Sebab memang itu kenyataannya. Tetapi setelah Paulus menerima Kristus, menjadi pengikut Kristus, dia menyadari semua itu. Dan karena itu, kemanapun dia pergi, dia memberitakan apa yang dikehendaki Roh Kristus, Roh Allah kepada setiap orang-orang yang mau mengikutinya.
apa yang diinginkan Roh Allah bagi kita. Tidak lain seperti yang Paulus katakan dalam Galatia tadi kepada orang-orang yang ada di Galatia. Bagaimana orang-orang percaya itu menghasilkan atau membuahkan kasih dalam hidupnya setiap hari. Bagaimana ia berada dalam suasana sukacita. Den rakatu dikande, taer katu dikande, tetap berada dalam sukacita. Sukacita akan membuat kita optimis untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan aku, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan aku. Lalu kita teringat lagi dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, burung-burung di udara tidak menanam dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Tuhan. Masakan saya harus sama dengan burung-burung? Saya adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Tentu saya lebih berharga dari burung-burung di udara. Kenapa saya harus khawatir? Kalau kita semakin mendalami firman Tuhan, mendengarkannya dengan penuh kesetiaan, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam pengajaran kepada murid-murid tentang perumpamaan menabur. Di situ kita bisa melihat siapa kita. Apakah kita diibaratkan seperti benih yang jatuh di tanah yang tidak subur, tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang bersemak-semak, atau tanah yang subur? Mari kita uji diri kita. Kita sebenarnya masuk di kategori yang mana? Ya, kita harus jujur. Kita harus jujur. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Setiap kali firman Tuhan disampaikan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, bagaimana respon kita? Lalu kita bawa dalam perumpamaan Yesus tadi. Oh, saya masuk dalam kategori ini rupanya. Saya seperti benih yang jatuh di rumput. Karena kekhawatiran dengan keadaan-keadaan dunia ini, sehingga ya, benih yang saya terima setiap hari Minggu disampaikan oleh pendeta, oleh siapapun, ya karena kekhawatiranku dengan kehidupan, sehingga apa yang saya dengarkan saya tidak bisa praktekkan. Biar hari Minggu khawatir, oh kalau saya tidak pergi, wah bahaya, tidak dapat uang lembur. Itu kan bagian daripada kekhawatiran. Sama dengan orang yang sama dengan benih yang jatuh di semak-semak. Ya, dia sudah tumbuh tetapi dihimpit oleh ya semak-semak. Karena kekhawatiran, akhirnya mati, tidak bertumbuh, apalagi mau berbuah, tidak mungkin. Nah, mestinya kan kita masuk dalam kategori yang terakhir. Tapi adakah di antara jemaat yang masuk di kategori itu? Ya silakan mengevaluasi diri masing-masing. Itu kan maksudnya. Jadi memang Roh menghendaki atau Roh menginginkan supaya kita menghasilkan buah. Ya, tentu sebanyak 9 buah ini kalau kita hasilkan itu sudah sungguh sangat luar biasa.
boleh dikatakan nyaris sempurna kita sebagai pengikut Tuhan. Tapi bagaimana kalau yang pertama saja tidak bisa kita lakoni dengan baik? Ya mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa ku praktek kamu ya tuh Pak Pendeta. Setiap hari saya mengasihi. Ya, mengasihi juga dilakukan oleh orang-orang di luar gereja. Tetapi apakah cara mengasihi seperti yang diajarkan Yesus itu kita praktekkan, atau yang seperti yang dilakukan orang-orang di luar gereja? Kalau seperti orang-orang yang di luar gereja, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Mungkin kita rajin membawa persembahan. Itu juga memberi. Ya, memberi dua arah. Nah, kalau kita membawa persembahan itu memberi dua arah ya. Kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tapi apakah pemberian melalui persembahan yang kita berikan itu ya kita berikan apa adanya atau karena ada apa-apanya? Nah, itu lagi kan yang harus dipertanyakan. Kebanyakan kan, tapi saya tidak menuduh di sini. Artinya yang kita bisa lihat, ya masih banyak orang yang memberi atau mengasihi, ya karena ada apa-apanya. Nah kalau ada apa-apanya, ya tidak seperti kasih yang diajarkan Kristus. Karena Kristus itu bukan main. Hutang dosa kita itu harus kita jalani. Tetapi ya mau membayarnya dengan memberikan yang sangat berharga, yaitu nyawanya, demi menebus dosa kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sejalan dengan praktek yang dilakukan Kristus? Itu kan pertanyaan untuk kita. Makanya yang diharapkan dari kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, dibebaskan dari dosa kita, dan yang telah dibenarkan di dalam Kristus, mestinya sikap, tindakan, perbuatan, tutur kata kita harus sejalan dengan apa yang dilakukan Yesus. Kita melakukan itu bukan sebagai tuntutan supaya kita selamat, supaya kita ya masuk surga, bukan itu lagi. Tetapi kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita. Kita melakukan itu sebagai ungkapan syukur kita karena kita ini sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Jadi jangan lagi ada pemahaman. Kita upayakan, kita usahakan untuk mendapatkan pembenaran atau untuk mendapatkan gereja tiket masuk ke dalam surga. Bukan. Karena yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah Tuhan melalui karyanya di dalam putranya. Nah pertanyaan sekali lagi, apakah itu berarti Taurat itu tidak lagi berlaku? Saya tidak katakan tidak berlaku, tetap berlaku. Tetapi seperti yang saya katakan semalam, Taurat itu harus dijadikan sebagai cermin. Jadi setiap kali kita membaca Taurat atau merenungkan Taurat siang dan malam atau membaca firman Tuhan, di situ kita akan mendapati kesalahan kita. Kita dapat membaca siapa diri kita. Makanya semakin banyak kita bercermin, semakin rapi kita punya muka,
semakin rapi kita berpakaian. Ya. Tapi semakin malas kita bercermin, ya biasa. Karemosan bang mau tulindota. Nah petawai bang mau tahu tulindota. Tapi ya kita tidak peduli. Orang ketawa, ya kita anggap ya dia ketawain orang lain, padahal kita yang diketawai. Kenapa? Kita tidak tahu seperti apa wajah kita. Sama dengan orang yang tidak lagi membaca firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Sama itu. Makanya semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin kita tahu isinya, semakin kita mengenal siapa diri kita. Kenapa? Taurat Tuhan atau firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagi kita. Oh, kemarin saya dalam rapat emosi. Oh, ternyata dalam ajaran firman Tuhan atau ajaran Yesus, oh kita tidak boleh marah. Ya, kita harus sabar. Tapi kalau kita sudah melakukan itu, oh dengan mengingat firman Tuhan, ternyata oh saya tadi sudah salah lagi. Nah, karena itu ketika kita merasa salah, maka kembali ke rumah, minta maaf kepada Tuhan. Hari Minggu mengaku dosa kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku dosa, berarti ada kesadaran di dalam diri kita bahwa dalam setiap saat kita selalu hilang. Nah, kenapa di dalam liturgi kita ada akta pengakuan dosa? Itu maksudnya. Karena kita tanpa kita sadari, yang kita pikirkan, yang kita kehendaki sesuatu yang baik, tetapi tanpa kita sadari, oh, nah kejahatan nomor itu dipogau. Dan itu berlaku dalam segala hal. Bukan melalui perbuatan atau tindakan saja, tetapi melalui pikiran kita juga, perkataan kita juga. Jangan kita menganggap bahwa kalau kita duduk-duduk saja di sini, tidak ada sesuatu yang orang lihat secara kasat mata. Oh, kita menganggap bahwa kita tidak bersalah. Mungkin kita duduk-duduk begini, tapi lenduk biar begini kalandong belokan langsung di kena. Itu dosa lagi. Nah, karena itu kita perlu lagi mengevaluasi diri kita. Bisa saja pada saat Tuhan ampuni aku. Hari Minggu, Tuhan, waktu hari Sabtu saya berbuat begitu, ampuni aku. Seperti itu. Jadi berbuat kebaikan, bukan itu lagi yang menjadi ukuran kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi ukuran kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita dibenarkan karena kasih karunia. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menginginkan supaya kita menghasilkan buah-buah roh. Mesti itu yang harus kita praktekkan, kita lakukan setiap hari. Kalau kita tidak mampu melakukannya, minta kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus terus membimbing kita, memampukan kita untuk berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar, menurut apa yang dikehendaki Kristus, apa yang dikehendaki Roh Kudus, apa yang dikehendaki Allah Bapa kepada kita. Kan itu ajaran yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kita pada kesempatan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sudah mengetahui dan menyadari bahwa ternyata roh ini penurut, tetapi daging lemah. Karena itu ada catatan Yesus, waspadalah. Ya kan? Waspadalah. Ya, karena tanda yang Yesus sebelum mengutus murid-muridnya.
Roh ini penurut, tetapi daging lemah. Karena itu waspadalah kamu. Kan natandai mo ipong Yesus supaya itu bisa dipraktekkan. Napa kadang puang Yesus? Kupu kadang ko mile pia. Yami hadapi keadaan-keadaan yang begitu, waspadai memang nih. Supaya sebelum terjadi kita sudah bisa menghindar. Itu kan yang mau diajarkan. Supaya keinginan roh, keinginan Kristus kita lakukan. Mari kita minta kekuatan, pertolongan kepada Roh Kudus. Roh Kudus supaya memampukan kita untuk terus berbuat dan melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut keinginan Roh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sejenak kita secara pribadi kembali merenungkan dalam diri kita masing-masing bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dan sekaligus kita renungkan bersama-sama saat ini. Kira-kira kita berada di posisi mana? Mari kita renungkan supaya kita lebih cenderung mengikuti apa yang diinginkan Roh di dalam hati kita. Amin. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau telah mengajar kami, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kesadaran kami selalu di pihak yang lemah, tidak berdaya. Karena itu kami mohon kekuatan Roh-Mu untuk terus membimbing kami, agar perjalanan hidup kami setiap hari, setiap saat, selalu sesuai dengan keinginan Roh, selalu sesuai dengan kehendak Bapa dan kehendak Kristus. Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih kepadamu, karena kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh belas kasihan Tuhan, kami kembali diangkat sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempertahankan iman kami sampai kapanpun, dalam kondisi dan keadaan apapun kami. Kristus tetap menjadi Tuhan dan Allah kami. Tuhan berkati hidup kami dalam kehidupan sehari-hari. Memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Memberkati anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka. Dan memampukan kami semua, baik sebagai orang tua, sebagai anak, untuk berbuat dan melakukan apa yang semestinya, apa yang seharusnya, apa yang baik dalam pemandangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rencana yang kami akan lakukan, khususnya pelayanan-pelayanan yang akan diangkat di dalam jemaat-Mu sepekan ke depan, baik melalui program majelis gereja, melalui program OIG. Tuhan, Engkau berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, berkati kami, mampukan kami semua hamba-hamba-Mu untuk mengangkat tugas dan pelayanan dengan baik
memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, baik sebagai majelis gereja, sebagai pengurus-pengurus OIG, maupun sebagai anggota jemaat biasa, untuk menyatakan shalom di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang akan dilakukan ke depan, Tuhan berkati. Secara khusus kegiatan sekolah minggu yang akan digelar beberapa saat yang akan datang. Mereka saat ini masih sedang mengupayakan dana untuk membiayai kegiatan mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka harapkan dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka. Yang berduka Tuhan, kuatkan Tuhan, hiburkan, agar mereka tetap berpengharapan bahwa di balik kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami. Tuhan berkati, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan baik di bangku SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi yang akan melanjutkan pendidikan mereka di atas, yang lebih di atas lagi. Tuhan, Engkau memberikan support, semangat kepada anak-anak kami, agar dengan penuh keyakinan mereka dapat belajar dengan baik. Dimanapun Tuhan posisikan mereka, baik di sekolah swasta maupun di sekolah negeri. Kami percaya di sana semua mereka akan mendapatkan pendidikan. Bapa di sorga, berikan semangat kepada orang tua untuk mendukung anak-anak dalam memperlengkapi mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja tetapi putus kerjaan, yang berharap untuk bekerja lagi. Tuhan, bukakan peluang kesempatan bagi mereka. Tuhan, tolong mereka semua. Kami percaya Engkau adalah sumber segala pengharapan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan sejumlah saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang boleh menikmati pertambahan usia 1 tahun lagi sepanjang sepekan ke depan. Tuhan, kami percaya semua ini boleh mereka alami dan nikmati semata-mata karena kasih Tuhan. Karena Engkaulah yang memelihara mereka dalam perjalanan hidup mereka. Kami tetap mendukung di dalam doa, kiranya perjalanan hidup mereka selanjutnya akan tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Semua orang yang kami kasih dan cintai dimanapun mereka berada saat ini, di dalam maupun di luar negeri, Tuhan, Engkau berkati mereka semua, Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam tugas dan pelayanan, khusus gereja Toraja mulai dari arah sinode maupun wilayah klasis dan jemaat. Tuhan berkati, mampukan gereja Tuhan, gereja Toraja untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, menjadi alat menyampaikan firman-Mu kepada dunia. Berkati bangsa dan negara kami, jadikanlah bangsa dan negara kami sebagai rumah kami yang aman dan nyaman untuk diam di dalamnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama Wakil Presiden dan para menteri dan seluruh aparatur negara.
Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka semua dengan hikmat surgawi dan memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini, mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Bapa di sorga, semua program-program majelis gereja yang akan dilaksanakan ke depan kami mohon Tuhan berkati. Terlebih khusus ya Tuhan, pengadaan bangku, biarlah Engkau menggerakkan hati jemaat-Mu untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang sepekan ke depan. Kiranya kami tetap berada dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di sorga, inilah syafaat kami, sejumlah harapan-harapan kami, ungkapan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu yang kami naikkan kepadamu di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah tetaplah berpengharapan di dalam Kristus, karena pemeliharaannya tidak akan mengecewakanmu. Kristus Allah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, mohon kesediaan kesabaran kita untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Namun sebelum saya membacakan warta jemaat, dipersilakan kepada sekolah minggu untuk mensosialisasi kegiatan salib dan memberikan puji-pujian. Kepada sekolah minggu dipersilakan. Shalom, selamat hari Minggu Om Tante. Sambil menunggu adik-adik sekolah minggu mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan, izinkan saya mewakili pengurus sekolah minggu untuk mensosialisasikan sedikit seputar kegiatan sekolah minggu terdekat, yaitu Sekolah Alkitab Liburan atau disingkat Salib. Next slide. Acara ini jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juli di Gunung Pancar, Sentul. Jadi memang acara ini pengurus kemas dalam bentuk camping sehingga anak-anak kami itu bisa lebih menikmatinya, seperti itu. Kemarin pertimbangan kami banyak sekali kenapa kami pilih Gunung Pancar, dan bukan hanya kami satu pilihan saja, tetapi banyak. Tapi setelah didiskusikan mungkin tempat inilah yang paling memungkinkan untuk adik-adik sekolah minggu ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita akan berangkat di hari Jumat tanggal 28 Juli dan akan kita buka menjadi 2 kloter, yaitu keberangkatan pertama pada pukul 15.30 dan yang kedua pukul 18. Kenapa kita buat menjadi 2 kloter? Karena ada beberapa anak remaja yang mungkin jam sekolahnya itu tuh lebih panjang dibandingkan dengan adik-adiknya di tingkat SMP ataupun SD, sehingga nanti kakak-kakak sekolah minggunya pun akan dibagi menjadi 2 kloter seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak saya belum pulang jam segitu, tenang, kita ada kloter yang sore jam 18. Kemudian transportasi pun juga kami dari sekolah minggu yang menyediakan. Harapannya jika Om dan Tante sudah mengizinkan adik-adiknya, cucu-cucunya untuk ikut bersama dengan kami, juga bisa berangkat bersama dengan kami, seperti itu. Jadi dari awal berangkat sampai nanti pulang bisa bersama-sama dengan kami sehingga tidak terpisah-pisah nanti rombongannya. Karena ini juga berhubungan dengan tiket masuk yang sudah kami sediakan. Acara salib ini adalah Bible Camp sama seperti yang sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, namun perlu kita ketahui bersama Bible Camp untuk internal keramat pada tahun ini adalah tahun pertama lagi setelah tahun 2013 kita laksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan Jambore Nasional SMG TKPJ itu tahun 2019, namun tidak bisa semua anak-anak ikut. Jadi harapannya di Bible Camp tahun ini semua anak-anak kita bisa ikut sekolah minggu untuk bisa terus bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Alkitab lebih dalam dan tentunya penyegaran iman. Begitupun juga untuk kakak-kakak sekolah minggunya. Kemarin kita juga sudah berdiskusi bersama dengan Tante Mika sebagai majelis pendamping dari sekolah minggu, nanti pun juga ada majelis yang akan mendampingi kita selama di sana, dan harapannya pun juga ada ibu atau bapak pendeta yang bisa menemani kita di sana, seperti itu. Next, selanjutnya.
Ini lokasi yang akan kita gunakan di Gunung Pancar Sentul, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini akan kita kemas dalam bentuk camping, dan tidak perlu khawatir karena kita semua sudah mengambil satu paket, sehingga kakak-kakak sekolah minggunya akan fokus ke adik-adiknya karena kita tahu, kita juga sudah pertimbangkan ini adalah area terbuka. Seperti itu, jadi nanti peran-peran kakak sekolah minggunya akan lebih intens ke adik-adiknya, jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti anak-anak saya ke sana, tidak. Kami akan sepenuhnya bertanggung jawab, seperti itu. Ini lokasinya juga, kemudian slide. Nah, untuk target kami 100 orang, ini berdasarkan database kita. Namun pendaftaran sampai siang ini baru mencapai 66 orang. Mungkin banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh Om dan Tante, mungkin salah satunya kontribusi. Betul, kita dari pengurus menetapkan kontribusi 300.000 per anak, namun kami dari pengurus juga sangat berbesar hati dan sangat terbuka apabila ada Om, Tante, adik-adik yang rindu sekali ingin ikut namun terbatas di dana yang kita tetapkan. Silahkan hubungi kakak-kakak sekolah minggu sampai pada tanggal 23 Juli. Biarkan adik-adik ini bisa mengikutinya dengan penuh sukacita. Jadi tidak ada nih yang kita mengikuti kegiatan ini tapi terbatas dengan dana, kepikiran dengan dana. Harapannya kegiatan ini pun bisa dilaksanakan bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dengan penuh sukacita. Next slide, Kak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini ada beberapa foto-foto waktu kami Bible Camp tahun 2013. Mungkin adik-adik sekarang yang ada di dalam foto-foto ini tuh udah ada yang remaja, bahkan udah ada yang PPGT, bahkan mungkin belum ada yang lahir gitu. Jadi harapannya di kesempatan ini kita boleh kembali bersama-sama untuk penyegaran iman bersama, untuk berkumpul bersama di sekolah Alkitab ini. Terima kasih untuk semua dukungan Om dan Tante bersama dengan Majelis Gereja. Kami juga mohon dukungan doa sampai pada akhirnya acara ini, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik dan kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu boleh tetap sehat sampai nanti selesainya acara ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk rasa terima kasih kami, inilah pujian dari sekolah minggu. Yang lebih
La 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 memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La 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 ku dipakai olehnya. La 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 sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Buka bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 16 Juli 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani kita pada ibadah saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Warta Komisi PWG. Kelas katekesasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11.00 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan partisipasi bagi katekesasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Peruntukan Pudi 4, tanggal 16 Juli 2023 untuk SMGT Kramat, tanggal 30 Juli 2023 untuk PWGT Klasis Persidangan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Ruth Suprati pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 di Jakarta
dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 di TPU Pondok Rangon. Tuhan kiranya menjadi sumber penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Rapat pleno majelis. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 jam 9.00 WIB sesudah ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran semua majelis gereja untuk ikut serta dalam rapat tersebut. Agenda. Pertama, surat masuk. Yang kedua, laporan pelaksanaan program komisi. Dan yang akan datang, ketiga, Ornasari. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silahkan menghubungi tata usaha setiap hari kerja. Yang sudah mendaftar, pertama, Salom Natasha Sampe, anak dari Bapak Aditya Sampe dan Ibu Dita Ariska. Yang kedua, Rianti Allegra Fania Bata, anak dari Bapak Irvanto M. Bata dan Ibu Dia Puspita. Pastoral dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2023 jam 10.00 WIB. Warta SMGT. Dalam rangka pelaksanaan Sekolah Alkitab Liburan atau Salib SMGT pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli di Gunung Pancar, Sentul, pengurus MGT melaksanakan aksi pencarian dana berupa penjualan piong ayam dan burak. List dibuka sampai Jumat tanggal 14 Juli 2023 dan diberikan pada Minggu 16 Juli 2023 setelah ibadah jam 9. Terima kasih. PKB Jemaat Keramat mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah diskusi dengan tema Trinitas akan diadakan hari Minggu Juli 23 jam 11.00 sesudah ibadah jam 9. Tempat ruangan serbaguna Jemaat Keramat, pelayan Bapak Petrus Pakambanan. Ibadah keluarga dan ibadah PWGT. Ibadah keluarga dan ibadah PWGT mohon diperhatikan di warta jemaat. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit. Mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah di keluarga Nyonya Deni T. Sampe yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli jam 12 WIB mengundang paduan suara. Diberikan juga kesempatan untuk panitia pengadaan dan bangku untuk mengadakan sosialisasi kepada panitia, dipersilakan. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan lanjutan sosialisasi pengadaan bangku. Pertama-tama kami harus katakan bahwa puji Tuhan, luar biasa animo dari Bapak Ibu sekalian anggota jemaat mendukung
pengadaan bangku gereja. Seperti beberapa minggu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa tentu kita semua punya kerinduan untuk memiliki bangku yang cukup representatif, karena ruangan kita ini sudah menurut kita semua adalah ruangan yang luar biasa baiknya, dan karena itu kita semua rindu supaya bangkunya juga cukup bagus untuk kita boleh tempati, duduk, beribadah kepada Tuhan. Kami masih membuka kesempatan untuk menyalurkan kerinduan dari Bapak Ibu sekalian dalam hal pengadaan bangku ini. Memang target kami semula itu hanya 33 yang ukuran 2,8 dan 2 bangku yang ukuran 2, berapa lagi tuh? Ya, 2,1. Dan ini sudah melebihi target. Tetapi ada rencana kalau Tuhan berkenan. Karena di atas itu memang semula tidak direncanakan. Tetapi kalau Tuhan berkenan, dan saya pikir kita semua masih punya kerinduan untuk mengisi bangku-bangku yang luar biasa nanti bagusnya, mudah-mudahan. Jadi sekalian dengan balkon kita akan isi dengan bangku yang baru nanti. Ya, jadi bangku baru itu kayu jati. Ya, seperti yang sudah sering ditampilkan ketika kita sosialisasi. Nah, kami mohon juga pengertian dari majelis gereja bahwa kami akan buka kesempatan sepanjang 1 bulan untuk menyalurkan kerinduan dari Bapak Ibu, saudara-saudara anggota jemaat. Sekali lagi kami sampaikan bahwa jika kita tidak mampu untuk menanggung 1 bangku, itu bisa kita gabung dengan anak kita kah, saudara kita kah, teman kita, dan lain sebagainya. Jadi teknisnya bukan bangku dari masing-masing, bukan bangku yang kita bawa kemari, tetapi dalam bentuk uang nanti kami akan jadikan bangku. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih luar biasa sambutan jemaat dalam hal pengadaan bangku ini. Tuhan memberkati kita semua. Terus semangat. Demikianlah warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU atau majelis gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengantar kita untuk kembali ke rumah kita masing-masing, saya undang berdiri dan kita akan bernyanyi dari NKB 197 ayat 1 dan Bersuka jiwa
Saudara Teguh, selamat hari Minggu. Terima kasih. Ya, ralat penyampaian warta jemaat dari PKB disampaikan bahwa tanggal 23 jam 11 itu ada ibadah rumah tangga yang seharusnya tanggal 23 jam 19 jam 7 malam. Ya, sekali lagi untuk ibadah PKB tanggal 23 jam 19 malam. Sektor penghimpun Sukapura. Terima kasih.